Halo, apa kabar teman-teman diaspora di mana saja berada? Saya saat ini mau sharing karena ada pertanyaan bagaimana sih Pak Tani cara menanam pepaya dalam pot. Dan perlu diketahui ya, pepaya kalau di Indonesia mungkin hal yang biasa ya. Tapi kalau di Amerika ini, kalau ditaruh di pot ini luar biasa karena kan jarang banget yang nanam ya. Dan keduanya, apapun tanaman di Indonesia tropis kalau ditaruh di pot, di tempat ini bisa jadi pajangan. Seperti ini ya. Ini adalah saya tanam di pot. Ini juga selain bisa diambil daunnya dan juga bisa buat pajangan. Ditaruh di pojokan itu menarik ya. Nah, langsung aja mau kasih tahu cara budidaya tanam pepaya di pot. Nah, awalnya nih seperti saya ketahui ya. Ini adalah usianya kurang lebih dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya. 6 bulan. 6 bulan. Dan saya taruh di pot. Nah seperti ini ya. Potnya nggak begitu besar ya. Oke, tidak begitu besar. Dan alhamdulillah hasilnya ini sangat subur ya. Dan besar-besar untuk ukuran di pot. Tapi kalau ditaruh di tanah daunnya lebih besar lagi ya. Tapi kalau untuk di pot dengan standar media yang kecil ini. Dengan daunnya yang cukup besar ini. Saya anggap juga sudah cukup baik ya. Nah pertama-tama yang kita lakukan. Carilah pot sesuai dengan ukuran ya. Kalau memang pot lebih besar. Itu lebih bagus karena otomatis kalau potnya lebih besar kan media dari akarnya dia akan lebih berkembang ya, dan otomatis juga tanamannya juga tetap akan tumbuhnya juga lebih baik lah gitu loh. Daunnya juga akan lebih besar juga ya. Yang pertama kita lakukan adalah seperti ini ya. Ini pot ukurannya nggak begitu besar. Bawahnya dikasih lubang. Keduanya dikasih lapisan, entah batu atau entah potongan-potongan kayu ya. Itu fungsinya adalah untuk sirkulasi air supaya tidak bantet gitu ya. Jadi supaya airnya itu nggak ngembang. Terus keduanya setelah itu kasih tanah. Nah tentunya pilihlah tanah yang subur lah ya. Setelah kasih tanah itu baru kasih pupuk. Nah dikasih pupuk ya. Jadi layernya adalah lapisan bawah batu atau kayu. Terus kasih tanah. Terus setelah itu kasih pupuk secukupnya ya, atau kompos gak apa-apa. Setelah kasih kompos ditaburin tanah kembali. Nah setelah kasih tanah kembali baru setelah itu kasih bibit pepayanya. Bisa juga langsung nanam di pot atau juga dipindah. Tapi yang perlu diingat, kalau dipindah, itu usahakan jangan sampai cuma dicabut aja. Itu akan layu dan akan bisa mati ya. Lebih baik langsung diambil kurang lebih tingginya sudah 10 cm segini. Itu baru dipindah, ada akarnya dan ada tanahnya gumbel ya. Dipadetin nggak apa-apa, tetap dipadetin gini ya. Supaya tanahnya itu nggak gerombel. Akarnya supaya tetap menyatu. Setelah itu taruh di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah ini ya, tengah-tengah. Baru setelah taruh tengah-tengah, kasih tanah kembali. Setelah kasih tanah selesai. Dan untuk yang perlu diketahui adalah soal penyiraman ya. Tanaman saya ini sudah cukup, batangnya sudah jempol besar ya. 2 kali jempol ya. Jangan sekali-sekali menyiram tanaman ini seringkali. Jangan. Karena kalau disiram terus-menerus, yang ada airnya di bawah itu kan ngembeng. Ngembeng atau basah. Yang ada akarnya adalah busuk. Sekali lagi adalah akarnya busuk dan yang ada juga batangnya itu akan menjadi layu dan akhirnya alias mati. Sayang kan? Jadi saran saya kalau untuk menyiram ini cukup 2 hari sekali. Lihat aja, kalau kelihatannya masih basah jangan disiram. Tapi kalau udah kelihatan kering kan bisa dilihat dengan mata ya, ini kayaknya kering nih, disiram. Jangan telat nyiram ya, misalnya kalau terlalu telat nyiram sampai kering-kering kan juga akhirnya menguning kan bisa mati ya. Istilahnya lihat bentuk fisik tanahnya, kalau kelihatan basah, tak usah siram. Tapi kalau udah agak kering, gimana-mana, baru kita siram. Tak usah banyak-banyak, karena di pot. Cukup secukupnya, kalau bisa gelas tuh setengah gelas aja lah siram. Oke. Nah itu ya, perlu diingat juga, kadang-kadang teman-teman kalau motong, itu kan dipotong cekai. Oke, nggak masalah potong. Dipotong nggak apa-apa, jebret. Kalau misalnya kita ada gunting, potong gunting. Digunting apa? Kalau mau dimakan daunnya ya, tetap. Tapi kan masih ada batangnya nih. Masih ada, kita lihat ya ada batangnya ya. Jangan sekali-sekali batangnya itu masih ada langsung dipatahin. Tak, dipatahin. Kalau dipatahin itu akan melukai nih. Melukai dari batang utamanya. Ya kan? Kalau udah batang utamanya terkena atau mengeluarkan getah, itu kan juga merusak ya. Itu sayang banget. Misalnya habis dipotong ini, diamkan aja ini. Batangnya yang kecil diamkan sampai mereka layu. Kalau udah layu dan akan mengkerut dan menguning, mereka biasanya akan jatuh sendiri, ya kan? Tapi kalau misalnya kita pengen pegang,
bentuk ini aja. Kalau misalnya masih keras, biarin. Tapi kalau misalnya dia udah lepas dari batang utamanya, mereka akan jatuh sendirinya. Kita centil aja, dia akan jatuh. Nah itu saran saya. Jadi jangan sekali-sekali motong dari daunnya langsung dipetak gitu loh, langsung dikupas gitu ya, batang sayang itu saran saya. Langsung aja saya akan memperlihatkan bagaimana tanaman saya dengan usia yang 6 bulan di pot yang terbilang kecil tapi sudah tumbuh bagus ya. Saya perlihatkan langsung. Ini pohon pepaya ini sudah ada daunnya sekitar 10 ya. Nah saya lihatin seperti ini. Ini lumayan besar banget ya, termasuk besar. Nah ini yang akan ada turbus-turbus kembali. Cukup subur dan juga sehat ya. Ini trubus akan tumbuh kembali ya, daun-daunnya, dan ini batangnya cukup bagus. Nah saya lihatin seperti ini ya. Jadi ini jangan sekali-sekali nanti dipatahin langsung ini. Nanti kalau dipatahin ini akan terluka, mengeluarkan semacam kayak getah ya, itu luka. Lebih baik didiamkan saja. Nanti kalau udah kering seperti ini nih, ini udah kering nih. Nah batangnya ke bawah saya lihatin. Nah ini batangnya kokoh ya. Ini sudah cukup kuat. Ini kalau saya tidak akan berani pindahin lagi karena sudah menyatu di sini ya. Nah, saya perlihatkan juga teman-teman untuk media tanahnya seperti ini nih. Ini kan tanahnya gembur ya. Jadi digemburkan ya. Kalau di bawahnya itu nggak gembur nggak apa-apa. Tapi di atasnya 3 minggu sekali air itu kan akan otomatis kan tanah ini akan mengendap ya, keras ya. Nah, usahakan ini digemburkan ya. Tapi tentu digemburkan cuma di atasnya aja, pelan-pelan aja. Ini seperti kan gembur kan ini. Nah, nanti kalau nanti kasih air disiram di sininya aja. Nah, udah. Nah, seperti ini, dan ini saya kasih galangan memang sengaja ya. Artinya biarkan aja nanti kalau saya akan tambahin tanah atau pupuk ditaruh di samping sini aja nggak apa-apa. Atau taruh di sini, baru nanti tutupin. Nah, tutupnya gini. Nah, jadi sebenarnya sangat simpel ya. Ini tanah ini sudah gembur. Kita mau beginin aja juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi ini terlihat kan kering ya, padahal ini sebenarnya sudah saya siram. Artinya seperti tanah inilah nih. Nah, ini kan tanahnya agak basah. Ini namanya basah nih. Jadi jangan terlalu ngembeng gitu ya. Ya itu saja sharing dari saya tentang bagaimana menanam tanaman pohon pepaya di dalam pot. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang mau menanam pohon pepaya di pot. Nah keren kan? Saya lihatin ini sekali lagi nih. Nah, menarik kan? Jadi kalau mau dipotong ya sudah bisa nih. Cuma sayang ya. Karena kalau dipotong 10 lembar begini jadi dikit ya. Nah cukup dinikmati aja ya. Dinikmatin, mudah-mudahan ini nanti bisa berbuah gitu kan. Saya belum pernah menanam pohon pepaya di pot ya. Jadi ini semacam kayak uji coba saya ya. Tapi intinya kalau untuk dari tanaman di pot ini ya alhamdulillah ya. Saya merasa puas lah. Walaupun puas itu kan relatif ya. Tapi dengan adanya batang cukup besar dan juga daun yang cukup lebar dengan pot yang cukup kecil bisa tumbuh seperti ini, untuk ukuran saya ya sudah baik lah gitu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam sharing liputan-liputan tanaman selanjutnya. Salam, sekali merdeka tetap merdeka. Bye-bye.